Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esni Dragan Pejaraya dengan NIM 03071381924043. Nah, di sini dan rekan saya Zara Aulia, saya mengenalkan diri. Saya Zara Aulia dengan NIM 03071381924065. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas geologi teknik tentang development and application of spatial database for residual soil. Oke, selanjutnya. Silakan dilanjutkan. Nah, sini pengenalan. Negara ini sudah memiliki beberapa jenis database geografis dalam bentuk digital seperti pemetaan topografi, peta geologi, klasifikasi land over, peta land use, dan jaringan lalu lintas. Peta-peta ini dapat diklasifikasikan menjadi banyak jenis dari hal yang digunakan dalam aplikasi sistem geografis. Pengguna telah membuat sejumlah besar data untuk basis data dan spasial dan data non spasial. Nah, untuk menghasilkan peta dan laporan. Data dikumpulkan dan biasakan menjadi beberapa tabel berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, basis data dapat dikembangkan dan berdasarkan klasifikasi tertentu berbasis data yang kemudian disusun berdasarkan analisa serta output. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan peta tanah, informasi tentang parameter agronomi di lingkungan diperlukan. Oleh karena itu, informasi seperti pH, kandungan karbon organik, mineralogi, kedalaman tanah, serta kesesuaian tanah dengan medan yang diproduksi. Nah, selanjutnya, next. Nah, kenapa SIG? SIG dapat didefinisikan sebagai sistem untuk menangkap dan menyimpan serta memeriksa dan mengintegrasikan dan menganalisa data dan yang ditampilkan secara spasial dirujuk dari muka bumi. Dalam istilah yang lebih sederhana dapat dikatakan sebagai pendekatan berbasis komputer untuk menafsirkan peta dan gambar pada penerapannya untuk memecahkan suatu masalah yang telah terjadi. Nah, penggunaan komputer untuk menyimpan, memproses, memanipulasi, menafsirkan, serta menampilkan data-data informasi IGES yang memungkinkan SIG modern dibedakan menjadi SIG yang lebih konvensional dalam penggunaan peta dan data korelat. Selanjutnya, next. Nah, sini database. Database adalah model realitas dalam arti bahwa database memiliki set atau perkiraan fenomena yang dianggap sebagai fenomena yang dipilih, sehingga informasi yang relevan untuk diurutkan dan diklasifikasikan sebagai perekam dalam bentuk digital dan tabular. Representasi digital memungkinkan untuk beberapa periode waktu masa lalu sehingga atau masa depan maupun masa yang sekarang. Nah, contoh dari data tersebut adalah spatial database, database element, relational database, data types, data structuring, lookup table. Nah, di sini selanjutnya, next. Nah, di sini seperti data yang dijelaskan tadi, data-data tersebut meliputi data akuisisi. Nah, data akuisisi ini meliputi adalah input dari data spasial ke dalam format digital, dikenal sebagai komponen yang paling mahal dalam setiap pengaturan dan prosedur JIS, makan waktu dalam waktu SIG, dan sumber-sumber satu yang diakuisisi harus dipilih dengan cermat untuk tujuan tertentu. Nah, database, salah satu aspek pertama yang harus diperhatikan adalah faktor pembentuk tanah atau soil data source. Nah, karena itu orang harus melihat ke dalam pembentukan dan klasifikasi tanah. Faktor-faktor ini akan menjadi file database utama. Di antara faktor pembentuk tanah adalah bahan induk, iklim, topografi, faktor biologis, serta waktu. Informasi tentang faktor tersebut ditabulasikan dan menjadi atribut untuk fitur geografis dan akan menjadi atribut titik atau fitur poligon dalam data spasial. Nah, selanjutnya silakan kepada Saudari Zahra Aulia, silakan. Spatial modeling, analis, dan queries. Spatial data model. Model data spasial dapat merujuk pada prediksi fenomena yang mungkin ada di lokasi tertentu. Pada kasus ini, mengembangkan model data spasial membutuhkan beberapa set formulasi. Ini adalah proses memanipulasi dan menganalisis data spasial atau geografis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua itu adalah spatial analysis. Umumnya ada 3 fase yang digunakan dalam analisis data spasial normal. Tahap pertama adalah input ke database jenis tanah. Fase kedua melibatkan metodologi dan teknik yang dapat
dikategorikan ke dalam dua output penting yang dikenal sebagai analisis tekstual dan grafis. Fase ketiga adalah tindakan yang akan dilakukan ke lokasi situs. Selanjutnya, spatial queries. Query spasial mengacu pada lokasi dan atribut fitur geografis. Bisa jadi sesederhana jenis material apa yang berada dalam batas ini, atau menunjukkan luas lumpur berpasir. SIG dapat mendukung dua basis mode pengambilan pada basis atribut di lokasi. Lebih query kompleks akan melibatkan menampilkan fitur tertentu dengan set warna yang berbeda atau simbol berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Selanjutnya, visualization of residual soil. Lapisan tanah sisa yang dihasilkan dari serangkaian titik pengambilan sampel dan penampang dapat divisualisasikan dalam tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi. Data spasial yang terdiri dari peta topografi, ketinggian titik, penampang, dan 9 lubang bor digunakan untuk mengidentifikasi lapisan tanah. Selanjutnya, konklusi. SIG dapat memberikan informasi spasial di luar metode tradisional karena data spasial dapat dengan mudah dimanipulasi dan peta dapat divisualisasikan dalam mode 2 dimensi dan 3 dimensi. Atribut fitur geografis dalam hal ini faktor lingkungan seperti bentuk lahan, bahan induk, kemiringan, tutupan lahan, dan faktor waktu dapat digunakan untuk memprediksi dan membuat peta tanah sisa. Selanjutnya, cukup itu. Mungkin sekian dari kami. Maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.